Dengan terus berkembangnya perkotaan, kereta cepat semakin diminati oleh banyak negara. Melihat Shinkansen milik Jepang, negara lainnya pun tergiur memilikinya juga. Faktor kecepatan dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh kereta cepat memang memikat. Kehidupan kota besar semakin menuntut semuanya serba cepat, dan itu dapat disokong oleh kereta api berkecepatan tinggi. Indonesia juga tergoda untuk memiliki kereta cepat. Pemerintah mulai membangun kereta cepat pertama di Indonesia dengan mengambil rute Jakarta-Bandung. Nah, kereta cepat yang dibangun oleh Indonesia, bagaimana teknologi yang digunakan? Yuk kita simak penjelasannya dalam video singkat berikut ini. Kereta cepat pertama kali dikembangkan di Jepang pada tahun 1964. Sejak itu, kereta cepat diadopsi oleh dunia internasional. Kini tercatat sudah ada beberapa negara yang memilikinya. Kereta cepat merupakan salah satu jenis kereta api yang dirancang khusus agar dapat melaju dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam. Kecepatan ini jauh lebih ngebut dibandingkan dengan kereta api biasa yang berkisar 120 km per jam. Kereta jenis ini juga sama seperti KRL yang ditenagai oleh listrik, sama-sama menggunakan listrik aliran atas untuk melaju. Indonesia pun memulai pembangunan proyek kereta cepat pertama dengan rute yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Rencananya perjalanan antara kedua kota itu bisa ditempuh sekitar 40 menit dengan kecepatan 350 km per jam. Panjang relnya pun mencapai 142 km. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan kereta cepat generasi terbaru, yaitu CR400AF. Kereta ini sudah didesain untuk beroperasi di 4 iklim, sehingga aman digunakan di iklim tropis dengan suhu dan kelembapan tinggi. Generasi ini juga diklaim akan mampu menghadapi kondisi geografis di lintasan Jakarta-Bandung yang cenderung menanjak. Agar dapat melaju secepat itu dan tetap aman, kereta cepat dilengkapi dengan teknologi canggih. Nah, berikut teknologi yang digunakan pada kereta cepat Jakarta-Bandung. Yang pertama yaitu sistem elektrifikasi pada kereta. Seperti KRL, kereta api cepat juga menggunakan energi listrik. Nah, menurut keterangan PT PLN, proyek kereta cepat yang akan menghubungkan Jakarta-Bandung sejauh 142 km ini membutuhkan daya sekitar 260 MVA. Rencananya kereta cepat ini akan disuplai dengan energi bersih di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan target nasional agar kendaraan beralih dari energi fosil ke energi listrik, termasuk transportasi publik. Yang kedua, yaitu teknologi pada gerbong kereta. Gerbong pada kereta cepat atau high speed railway biasanya berupa train set atau multiple unit, bukan gerbong sambung yang ditarik lokomotif. Bentuk unit tersebut dipilih karena bobot ringan, lebih aerodinamis untuk kecepatan tinggi dan minim getaran. Unit kereta cepat ini juga dilengkapi fitur keselamatan yang paling mutakhir. Ada monitoring sistem di dalam kabin, mulai dari monitoring pantograf, suhu ruangan, tegangan, dan arus listrik, serta status pintu di setiap gerbong atau unit. Sebuah sistem pembangkit listrik cadangan ditempatkan khusus di dalam kereta dan langsung menyala otomatis dan bekerja selama 120 menit ketika listrik padam di sepanjang jalur. Kereta cepat dilengkapi dengan sistem pengendalian kecepatan otomatis yang canggih, namun tetap aman, bahkan saat darurat. Dengan dua sistem emergency brake ini, CR400AF menawarkan tingkat keamanan yang lebih untuk melindungi kereta pada saat terjadi kesalahan sistem maupun human error. Setiap gerbong juga dilengkapi dual lightning arrester agar aman dari sambaran petir, terutama di sisi peralatan tegangan tinggi. Yang keempat, sistem sinyal yang canggih. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan menggunakan sistem persinyalan teknologi yang disebut GSMR atau Global System Mobile Railway untuk beroperasi. Teknologi ini sudah banyak dipakai operator kereta api cepat dunia, sehingga sistemnya sudah matang. Dan sisi lainnya, keselamatan dan terstandarisasi oleh International Union of Railway. Teknologi GSMR
juga berperan sebagai transmisi data yang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan. Penggunaannya dijamin tidak akan mengganggu jaringan GSM publik yang digunakan oleh masyarakat umum sehingga akan sangat aman. Yang kelima yaitu teknologi konstruksi rel. Rel menjadi infrastruktur terpenting dalam transportasi kereta api. Proyek ini menggunakan 1.805 batang rel yang disambungkan menjadi berukuran 500 meter. Penyambungannya menggunakan mesin pengelasan berteknologi mutakhir UN200. Ini merupakan metode terbaik dalam pengelasan di industri perkeretaapian agar rel tidak memiliki banyak sambungan. Konstruksi rel kereta cepat juga berbeda dengan kereta biasa, yaitu tidak menggunakan batu kerikil. Jadi, bantalan rel berbentuk pelat yang dicor beton dengan metode yang disebut cast in situ. Pengerjaannya menggunakan komputerisasi karena membutuhkan detail sangat presisi, yaitu ketinggian dan kemiringan rel hanya memiliki toleransi milimeter. Kereta cepat memiliki peluang sangat besar di negara yang membutuhkan konektivitas tinggi seperti Indonesia. Jalanan antar kota yang akan semakin padat bisa diatasi dengan adanya kereta cepat dalam menunjang aktivitas warga. Kereta cepat memang dipandang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki mobil maupun pesawat. Kereta cepat dapat bergerak dengan kecepatan jauh lebih tinggi dari mobil, tidak kena macet dan tidak perlu disetir. Sedangkan untuk jarak sekitar 650 km, kereta kecepatan tinggi lebih menguntungkan dibandingkan pesawat, sebab tidak membutuhkan proses check-in dan boarding yang lama. Kapasitas kereta api cepat juga lebih besar dengan frekuensi perjalanan bisa lebih sering dari pesawat. Contohnya kereta cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan mampu membawa 556 penumpang dengan 68 kali perjalanan setiap harinya. Ada juga kereta cepat Fuxing di Tiongkok, terdiri dari 16 gerbong dengan kapasitas maksimum 1.200 penumpang. Kelebihan secara teknis juga lebih aman karena kereta yang memegang rel, jadi resiko terguling jauh lebih kecil. Resiko menabrak pejalan kaki pun sangat minim karena memiliki jalur khusus di mana tidak ada perlintasan sebidang dengan jalan. Namun ada kekurangannya secara teknis, yaitu proses evakuasi penumpang lebih sulit dalam keadaan darurat karena tidak ada jalan keluar kecuali di stasiun. Selain itu, beroperasinya kereta cepat di iklim tropis akan menjadi hal baru yang harus dipantau untuk dipelajari. Di masa mendatang, kereta api akan menjadi mode transportasi massal di darat yang semakin diandalkan. Kehadirannya dianggap paling efektif sebagai solusi kemacetan. Selain itu, penggunaan tenaga listrik akan mencegah pencemaran emisi gas karbon serta hemat waktu perjalanan. Tidak hanya menjadi sebuah inovasi, transfer teknologi juga terjadi di pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, sebab proyek ini dikerjakan secara terbuka oleh pengembang Tiongkok bersama BUMN dan universitas. Bukan tidak mungkin, beberapa tahun lagi Indonesia sudah mampu membuat dan mengembangkan kereta cepat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke, mungkin tidak dapat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan maupun koreksi, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.